Sehat itu penting. Cari tahu yuk cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat dalam Health Talk Show persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Dari Jalan Ayam Sangaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang pendengar, saya Widya Pradipta di Health Talk bersama dengan FKKMK UGM atau Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Menarik pendengar, tema siang ini adalah penanganan estetik tumor pada wajah. Seperti apa sih tumor pada wajah dan bagaimana juga penanganannya? Kita akan tanyakan langsung ke dua narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat siang untuk Dr. Nurardila Vidya Dewi. Ini adalah dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik dan konsultan kraniofasial. Selamat siang Dr. Dila. Selamat siang Mbak. Bener ya ini dok, saya membacanya ya dok ya. Benar. Karena gelarnya nih lumayan susah ini ya pendengar ya. Kemudian yang kedua juga sudah hadir Dr. Aulia Suluk Brilian Sumpono, dokter spesialis patologi anatomi konsultan. Selamat siang Dokter Aulia. Selamat siang. Sehat selalu ya dokter-dokter. Iya sehat. Cantik-cantik ya ini ya. Saya tahu banget pasti dari banyaknya aktivitas rutinitas yang padat ya, kunjungan ke beberapa pasien di rumah sakit sudah menyempatkan waktu di sini. Terima kasih sekali ya. Kita akan membahas tentang penanganan estetik tumor pada wajah. Mungkin ya ini dokter ya, kalau orang awam saya juga ya, taunya tumor itu benjolan. Ketika ada benjolan, itu udah panik nih, jangan-jangan ini tumor. Tapi bener atau enggak sih cuma sekedar benjolan, ataukah ada ciri-ciri khas atau spesifik yang akhirnya kita tahu bahwa ini tumor nih di wajah kita gitu. Oke, Dokter Aulia, gimana sih dok atau definisinya tumor pada wajah itu seperti apa? Kemudian bedanya sama tumor-tumor lainnya itu apa dokter? Ya. Kalau tumor sendiri didefinisikan dari segi kesehatan, segala bentuk semua benjolan itu adalah suatu tumor. Kemudian penyebabnya bermacam-macam, bisa karena kelainan genetik, kemudian karena dia ada jaringan yang meradang, atau karena proses radang inflamasi, atau karena dia memang ada proliferasi selnya. Proliferasi sel atau dalam dunia kedokteran yang disebut sebagai neoplasia. Nah, kemudian neoplasia ini ada yang ganas, ada yang jinak. Sering kan orang awam tuh kalau tumor udah takut banget. Oh ini pasti apa ini sesuatu yang ganas, sesuatu yang menyeramkan. Padahal neoplasia itu sendiri atau tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau yang jinak, dia ciri-cirinya dia itu tidak menyebar ke organ lain. Biasanya dia ada yang berkapsul, batasnya tegas. Tapi kalau dia itu ganas, biasanya dia bisa menyebar ke organ lain. Dan apabila dia dioperasi, ada kemungkinan dia bisa tumbuh kembali. Ya, seperti itu. Oke. Kalau misalnya deteksi kita sebagai orang awam tuh belum bisa ya dok mengatakan bahwa ini tumor jinak nih atau ini tumor ganas sih, hanya sekedar dari mungkin kelihatan benjolnya lebih besar atau benjolnya kecil kayak gitu, bisa nggak sih dok? Atau memang harus melalui sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan gitu dok? Ya nanti kalau misalnya bicara tentang pendeteksian, sebenarnya cukup panjang nih cara-caranya gitu. Sebenarnya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut sih, tapi memang nanti itu bisa kita lakukan deteksi lebih lanjut. Oke. Jadi memang kita orang awam nggak bisa ya dok ya. Atau misalnya ketika ada benjolan di wajah kita udah panik, apakah ini benar tumor atau enggak gitu juga nggak bisa, harus melalui pemeriksaan juga ya dokter Aulia dan juga dokter Dila ya. Oke, siap deh ya. Jadi tumor itu ada dua, ganas dan juga jinak ya pendengar ya. Jadi kalau misalnya memang kita mendapati wajah kita ada benjolan, sebaiknya memang langsung periksakan aja ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya dokter ya. Kemudian uniknya tumor wajah ini seperti apa dokter Dila? Karena kayaknya kok agak berbeda ya. Biasanya kita tahu benjolan itu di badan gitu ya dokter Dila ya. Ini ada di wajah. Keunikannya apa nih dokter? Ya, sebenarnya sih apabila kita mengenai tumor itu mungkin sama ya, mungkin sama tumor yang memang tumbuh di tempat lain dan di wajah. Uniknya adalah
untuk sebenarnya kalau untuk karakteristik tumornya seperti apa ya balik lagi tumor yang muncul tuh tumor apa sih gitu. Tapi di sini kita lebih menekankan kalau di area wajah itu banyak sekali struktur-struktur yang khusus ya di wajah. Jadi misalnya di situ ada area mata, di situ ada hidung, di situ ada bibir, kemudian di area wajah itu sendiri juga banyak sekali struktur penting di balik kulit gitu. Misalnya banyak pembuluh darah, banyak pembuluh saraf yang penting. Kemudian ada kelenjar-kelenjar air liur juga yang penting di situ. Jadi kalau misalnya ada tumor di area wajah, jadi kita harus lebih banyak pertimbangan khusus lagi. Khususnya adalah apabila nanti saat kita mau melakukan tindakan, kita harus memperhatikan struktur tersebut, gitu. Dan tentunya sebenarnya kalau secara umum penanganan tumor juga tidak bisa ya dilakukan hanya oleh satu keahlian saja ya. Biasanya nanti mungkin dengan dokter bedah tumor, kemudian dengan dokter kulit, atau juga kolaborasi dengan ahli-ahli lain yang memang ada hubungannya dengan tumor yang terjangkit pada pasien gitu. Apakah mengenai struktur organ lain seperti saraf, mata, THT dan lain-lain. Jadi memang butuh kolaborasi sih. Iya. Gitu. Jadi memang kolaborasi banyak dokter spesialis gitu ya dokter ya untuk penanganan tumor yang ada di wajah. Iya. Ternyata memang satu wajah ini cukup riskan ya dok ya. Maksudnya kalau betul, bisa makanya mempengaruhi yang lain, organ-organ yang lain ya dok ya. Betul. Jadi dan memang apalagi areanya yang akan dilihat ya. Jadi kan akan dilihat oleh orang dan memang dan bisa terekspos dengan misalnya kalau kena sinar matahari, tentunya area wajah pasti lebih sering terkena daripada misalnya area tangan yang misalnya bisa tertutup dengan baju atau dan lain-lain. Dan itu menjadi salah satu keunikan sendiri. Kenapa sih tumor di wajah tuh harus kita perhatikan gitu. Yep, betul, apalagi kita yang concern atau pekerjaannya memang berhubungan dengan look kita ya, apalagi wajah. Kadang kalau cuma jerawat aja nempel tuh udah kayak aduh nggak pede gitu ya dok, apalagi kalau ini tumor. Jadi memang kita harus lebih aware lagi juga ya terhadap tumor wajah ini. Nah, penyebab dari tumor wajah ini sendiri karena apa sih biasanya dokter Dila? Oke. Sebenarnya sih secara balik lagi ya, kalau untuk tumor sendiri itu secara umum kan tadi ya sudah dijelaskan dari dokter Aulia, ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, penyebabnya itu sendiri sebenarnya secara pastinya itu ya banyak faktor gitu. Tapi kalau benjolan yang jinak atau tumor yang jinak bisa diakibatkan oleh misalnya memang secara genetik memang ada kecenderungan untuk mendapatkan tumor tersebut, atau dari kebiasaan diet atau makan ya. Kemudian atau mungkin stres dan juga infeksi, atau mungkin ada cedera, itu juga bisa pada akhirnya menimbulkan adanya benjolan atau nanti ternyata bisa menjadi tumor. Sedangkan kalau yang ganas atau yang bisa menjadi kanker itu biasanya ada suatu paparan yang kronis, misalnya karena bahan kimia atau mungkin radiasi, bisa karena sinar X-ray ya, atau yang kalau kita dapatkan saat kita melakukan pemeriksaan ronsen gitu, atau juga sinar UV. Itu juga bisa. Kalau paparan kronik itu bisa juga pada akhirnya menimbulkan perubahan sel yang akhirnya menjadi tumor tersebut menjadi ganas, atau juga konsumsi obat-obatan tertentu. Oke, ya ini menarik juga ya, penyebabnya bisa karena diet juga bahkan ya dokter. Wow, berarti kita mah nggak boleh asal-asalan diet ya. Balik lagi pola hidup sehat sih sebenarnya. Pola hidup sehat dan juga diet juga harusnya konsultasi juga dengan ahlinya gitu ya dok. Nggak asal-asalan diet aja, yang penting aku kurus, yang penting aku turun berat badannya, ternyata malah menimbulkan tumor wajah gitu ya. Nah itu tadi penyebab-penyebabnya. Kemudian jenis-jenis tumor nih dokter Aulia. Kita nggak tahu ya, orang awam tuh nggak tahu deh jenis-jenis tumor tuh di wajah apa aja. Mungkin juga banyak ya dok. Iya. Bisa dijelaskan nih dokter Aulia? Ya, terima kasih. Memang kalau yang di tumor wajah itu jenisnya kalau secara kedokteran banyak banget ya. Mungkin kalau disebutkan terlalu panjang. Terlalu panjang, nggak cukup ya talkshow 1 jam ya. Iya betul. Tapi kalau secara umum yang ganas itu ada yang disebut sebagai squamous cell carcinoma, kemudian basal cell carcinoma, kemudian ada yang melanoma, kemudian yang jinak kita sebut sebagai yang sering banget nevus. Nevus itu kalau bahasa awamnya andeng-andeng
Ya, andeng-andeng itu bisa kita sebut sebagai tumor juga, tapi jinak. Kemudian kalau dia dari proliferasi lemak, kita sebut sebagai lipoma. Kemudian kalau dia ada yang berwarna kemerahan, seperti pada anak-anak berwarna kemerahan karena proliferasi pembuluh darah, itu kita sebut sebagai hemangioma. Ya gitu. Tapi jinak pun harus kita lihat nih, jinak itu dari pemeriksaan fisiknya nanti apakah ini benar-benar jinak atau merupakan suatu lesi prakanker. Jadi lesi bisa bertransformasi menjadi ganas. Nanti ada pemeriksaannya tersendiri. Memang walaupun jinak tapi bisa bertransformasi menjadi ganas. Itu yang perlu kita perhatikan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Oke, jadi bisa jadi juga tai lalat yang kita punya, kalau semakin besar itu juga bisa bisa tanda-tanda juga ya dokter. Iya, kita lihat ukurannya, kemudian batasnya, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan fisik lagi. Ini suatu cuma andeng-andeng biasa atau andeng-andeng yang berbahaya. Itu nanti dokternya akan bisa men-screening. Oke, ya. Bagi Anda pendengar Star FM yang juga pengen berbagi pengalaman mungkin ya mendeteksi tumor wajah atau juga pertanyaan, bisa langsung sertakan aja di line WhatsApp di 0818621013 atau juga bisa tuliskan di kolom komentar di Instagram kami @starjogjafm. Tadi sudah ada beberapa jenis tumor wajah. Kemudian setelah ada benjolan, kita tahu ada benjolan, pasti juga ingin mendeteksi ya ini benar atau enggak, tumor atau enggak gitu ya dokter ya. Nah, pemeriksaan apa yang harusnya dilakukan nih dokter Dila? Ya, jadi apabila memang pasien itu datang ya kemudian dengan keluhan tadi, itu kita sebagai dokter pasti akan menanyakan dulu riwayatnya. Jadi misalnya sejak kapan sih mulai ada benjolan, kemudian juga seperti apa gejala yang dirasakan pasien, kemudian apakah memang dia ada riwayat paparan tertentu atau apakah memang ada riwayat keturunan dan penyakit lain. Jadi itu memang harus ditanyakan. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien tersebut. Kalau misalnya area wajah, tentunya untuk pemeriksaan fisik kita akan secara umum dulu ya, secara keseluruhan pasti dilihat kondisi umum pasien itu bagaimana sih, apakah memang kondisinya sehat atau memang sudah sakit sedang atau seperti apa. Baru setelah itu kita menuju pemeriksaan status lokal dari benjolannya tersebut gitu. Jadi dilihat, biasanya kalau memang pemeriksaan benjolan itu kita akan melihat dari lokasi. Jadi lokasi benjolannya di mana sih? Kemudian ukurannya seperti apa, seberapa besar. Kemudian warna dari benjolannya kita lihat, dan setelah itu lanjut dilakukan perabaan pada benjolan tersebut, apakah memang teraba nyeri, kemudian tadi batasnya tegas atau tidak, kemudian bisa digoyangkan atau tidak, atau malah dia terfiksir. Jadi saat digoyangkan tuh dia benjolannya tidak ikut bergerak, berarti memang mungkin dia berada lebih dalam ya, tidak hanya di permukaan kulit atau permukaan yang lebih dangkal gitu, dan ada perubahan suhu atau tidak dari benjolan tersebut. Gitu. Kalau misal tadi Dokter Aulia juga sudah sempat menyebutkan ya, untuk benjolan tumor jinak biasanya karakteristiknya tertentu nih. Contohnya tadi misalnya yang lipoma yang karena lemak tadi, jadi benjolan yang diakibatkan oleh sel lemak yang tumbuhnya berlebihan. Kita sebutnya lipoma. Nah, itu biasanya benjolannya warnanya tuh ya sewarna kulit aja, cuman dia kayak ada benjolan gitu di bawah kulit. Nah, saat kita raba, dia biasanya terabanya lunak. Gitu. Terus tapi kadang batasnya ya tegas, cuma di situ aja. Nah, dilakukan penekanan juga biasanya tidak nyeri dan suhunya sama, suhu saat kita raba sama sekitar. Nah, itu contoh yang bisa ditemukan pada lipoma gitu. Nah, kalau misal nevus, contoh lain nevus ya, tadi yang tahi lalat, itu kan sebenarnya bahasa medisnya dia itu nevus pigmentosus atau melanositik ya. Jadi maksudnya adalah ada warna di situ, jadi ada lesi dengan warna kehitaman, ya bisa coklat gelap juga. Dan selain warna, itu bisa juga yang ada benjolan. Kadang kan tai lalat macam-macam ya, mungkin ada yang cuman titik gitu, terus ada yang dia nggak titik, agak lebar gitu, bentuknya bulat agak lebar, tapi ada juga yang ada benjolannya gitu. Jadi memang macam-macam. Tapi biasanya kalau yang jinak dia terabanya juga lunak, kemudian batas tegas,
dan tepinya tuh reguler, simetris. Jadi misalnya kalau bulat ya udah bulatnya simetris gitu. Terus dan ukuran tertentu juga. Nah, tapi kadang juga tadi yang mungkin tadi udah sempat kita bahas, kita harus waspada nih kalau misalnya ini tumornya kira-kira tumor yang jinak atau yang ganas. Nah, untuk nevus ini, tai lalat ini ada yang tumor ganas tapi hampir sama nih, bisa sama seperti penampakan yang tai lalat pada awalnya kalau orang yang nggak paham ya. Misalnya seperti melanoma gitu. Nah, melanoma itu sama, dia ada lesi kehitaman juga, tapi biasanya ukurannya tepinya tidak reguler, dia kayak tidak beraturan dan ada ukuran tertentu yang mungkin bercak tapi dia bisa lebih besar daripada tai lalat yang biasa dan muncul juga misalnya di tempat lain. Nah, ini harus hati-hati. Tapi memang melanoma ini salah satu faktor risikonya tadi yang sudah sempat saya sebutkan, paparan sinar matahari ya, yang mungkin lama gitu, dia tidak pernah pakai sunscreen atau lain-lain, itu predisposisinya. Dan biasanya memang munculnya di kalau misalnya kita bicara ras gitu, orang-orang dengan kulit pigmen yang putih gitu. Jadi memang pigmen itu kan untuk menahan paparan sinar UV ya salah satunya, karena kita di orang Indonesia kan kulitnya dibilangnya apa ya, kuning langsat ya atau sawo matang. Kuning langsat sawo matang. Jadi memang intinya lebih gelap. Nah, jadi sebenarnya itu bagus karena memang di kita yang memang paparan sinar matahari tinggi tapi diberikan pigmen yang seperti itu. Jadi mungkin dibandingkan dengan orang-orang dengan kulit putih, resiko terjadi melanoma memang lebih sedikit dibandingkan orang-orang ras tersebut gitu. Gitu sih. Jadi bisa bersyukur juga ya untuk kita yang kulitnya sama mata. Iya, betul. Jangan gak pede gitu ya, karena kita resikonya lebih rendah. Kalau Widya ini kebetulan karena mendapatkan gambaran gitu ya dari Dokter Aulia dan juga Dokter Dila. Jadi ada beberapa gambaran tadi tentang penampakan benjolan-benjolan tadi. Nah, pencitraan atau imagingnya gitu yuk, Dokter Aulia dan juga Dokter Dila mungkin bisa disampaikan yang misalnya yang dalam atau yang cuma dangkal kayak gitu. Terus bentuk-bentuknya mungkin pendengar Star FM belum ngeh gitu ya, belum paham gitu ya. Atau deteksi yang paling gampang deh Dok dilakukan oleh orang awam nih Dok. Kayak sebenarnya sih ya kalau memang melihat di kulit ada benjolan aja. Terus tadi lah kalau misalnya kita raba memang biasanya juga benjolan yang tidak hilang nih gitu. Jadi misalnya ini kalau misalkan beberapa hal bisa menyebabkan benjolan ya, misalnya kita terbentur, itu biasanya radang, radang atau memang ada proses infeksi atau kayak digigit nyamuk, sebenarnya kan itu ada reaksi radang di situ. Jadi benjolan memang itu reaksinya memang ada benjolan, tapi ternyata benjolannya itu nggak hilang-hilang misalnya ya, atau memang benjolan yang sudah dari lahir itu memang sudah ada, itu juga mungkin itu suatu tumor gitu. Kalau misalnya tai lalat kan memang kadang kan memang sudah ada ya bawaan dari lahir atau bawaan dari kecil gitu. Nah, itu memang itu yang kita sebut sebagai tumor tadi gitu, benjolan tadi. Jadi memang kalau kita bicara tumor, memang itu ada benjolan yang mungkin dalam observasi beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan dia tidak hilang atau bahkan bertambah besar. Nah, itu yang memang harus dicurigai apakah memang ini suatu tumor gitu. Biasanya karakteristiknya seperti itu, dia karena tumbuh ya. Kalau jinak bedanya lebih lambat, kalau ganas biasanya lebih cepat gitu. Kalau metode pengambilan ini sampel atau jaringannya tadi ya, ini Dokter Aulia nih yang lebih tahu. Kalau saya kan awam Dok, nggak tahu Dok ini kayak gimana Dok ceritanya Dok, atau gambarannya untuk pendengar Star FM nih Dok. Iya, kalau misalkan dia itu kita mencurigai misalkan dari pasien ini kok benjolannya bertambah besar ya dengan cepat, kemudian dia tentu akan pergi kan ke dokter klinisi, entah ke dokter bedah, ke dokter kulit. Kemudian di dokter kulit dia akan diperiksa, oh ini benjolannya seperti ini, tapi dari dokternya itu curiga ini ada keganasan, tapi masih dari pemeriksaan fisik aja lah. Dari dokter klinisinya akan mengirim ke bagian patologi anatomi nanti untuk dicek itu menggunakan namanya biopsi aspirasi jarum halus.
Jadi biopsi aspirasi jarum halus itu dia mengambil sampel dari benjolannya tadi, seperti kayak mengambil darah sistemnya, ambil darah tapi di benjolannya tadi. Kita ambil sedikit sampelnya, kemudian kita smear di slide, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Nanti kita dari di bawah mikroskop itu kita bisa menentukan, oh ini ternyata sel-selnya ganas, ternyata ini sel-selnya jinak. Nah itu nanti akan dijadikan acuan dari dokter yang menangani pasien itu untuk terapi selanjutnya gitu. Karena untuk penanganan pasien ini jinak atau ganas itu sangat berbeda, tidak sama. Iya, jadi ini menentukan ya dok, ini ganas atau jinak gitu ya dokter itu ya. Bagian dari patologi anatomi. Siap, oke. Kemudian ketika sudah tahu nih hasilnya ya dokter ya, pengobatannya untuk tumor pada area wajah ini seperti apa dokter Dila? Oke, jadi sebenarnya kalau tumor tadi ya yang awal, walaupun memang dia terdiagnosis jinak gitu, memang sudah dipastikan ini sepertinya memang tumor jinak gitu. Misalnya ada orang memang ini tai lalat tumor jinak kok, dan memang nggak bertambah besar gitu. Tapi sebenarnya memang sebaiknya tumor itu ada sebagian besar walaupun jinak itu bisa tadi menjadi lesi pre-cancer gitu. Jadi dia bisa menjadi ganas. Jadi memang sebaiknya di tata laksana. Nah, tata laksananya memang harus dilakukan pengambilan dari tumor tersebut gitu. Soalnya mungkin orang kalau melihat harus dioperasi udah ngeri ya sebenarnya gitu. Tapi memang harus dilakukan gitu, karena kita targetnya adalah biar tumor itu ya hilang dan tidak muncul lagi, ataupun dia beresiko untuk menyebar kalau misalnya memang dia ganas gitu. Jadi memang harus sebaiknya yang pertama adalah konsultasi dulu ya dengan dokter. Dan itu biasanya kalau memang tumor mungkin dokter akan kalau tumor-tumor di kulit ya atau di wajah, biasanya mungkin akan awalnya datang ke dokter kulit, atau mungkin nanti dirujuk ke dokter bedah umum maupun bedah tumor, atau ya nanti selanjutnya bisa juga ke bedah plastik gitu. Terus untuk dan tergantung dari sifat tumornya itu sendiri ya, banyak banget sebenarnya modalitas pengobatan atau tindakan yang dilakukan untuk menangani berbagai tumor tersebut di area wajah. Dan apabila memang kita harus melakukan pengangkatan atau istilah kita tuh eksisi ya, jadi tumornya dibuang, itu khususnya pada tumor yang memang operable atau memang bisa dilakukan pengangkatan, itu ya penanganannya juga tidak bisa hanya misalnya yaudah diangkat, dilakukan operasi saja udah selesai, enggak. Jadi kita harus memastikan dulu. Kalau misalnya tadi dokter Aulia bilang kalau memang curiga tapi kita belum bisa menentukan dari pemeriksaan fisik aja ini jinak atau ganas, harus tadi ngambil sampel. Atau misalnya tai lalat nih, kemungkinan jinak, oke jinak, terus kita ambil, kita buang, tetap itu jaringannya sebaiknya diperiksa setelah itu. Jadi pemeriksaan biopsi juga bisa dilakukan setelah operasi gitu. Jadi misalnya udah diambil, mau dicek nih, baru setelah itu diperiksa lagi ke dokter patologi anatomi. Kemudian kalau misalnya ada juga nih, contohnya tadi dokter Aulia juga udah sebut, misalnya seperti basal sel karsinoma ya, itu sebenarnya penampakannya ada yang awalnya dia tai lalat gitu, tapi misalnya nih tai lalatnya sering luka berulang, terus akhirnya nggak sembuh lukanya yang di tai lalat itu. Kemudian juga pasien ternyata faktor risiko paparan UV-nya tinggi, jadi misalnya bekerja di lapangan terbuka, nah itu bisa tuh berubah yang tadinya misalnya lesi jinak jadi basal sel tadi. Nah si basal sel ini karakteristiknya dia bisa seperti menggerogoti jaringan sekitar gitu. Nah itu kita harus mengambil lebih lebar. Nah makanya diperlukan juga nih kerjasama. Jadi misalnya dokter bedahnya ngambil, setelah ngambil kita belum tahu nih apakah yang kita ambil sudah bersih. Nah itu kita periksa dulu ke dokter patologi anatomi. Dokter patologi anatomi akan cek, sisi-sisi dari tepi tumor yang diambil sudah bersih. Baru itu kita bisa lakukan penutupan dari defek yang ditimbulkan atas pengambilan tumor gitu. Jadi pada dasarnya sih untuk modalitas pengobatan tuh banyak. Tapi memang kalau tumor kita memang pilihan utamanya kalau memang operable itu dioperasi atau diangkat. Kemudian ya selanjutnya kalau memang ganas mungkin ada tambahan
kemoterapi atau radioterapi ya, tergantung dari tumor itu sendiri gitu. Oke. Nah kalau di wajah ini kan saya bayanginnya agak susah juga ya dokter ya, diangkat kemudian pasti juga berefek ke bagian sekitarnya. Paling ini perempuan-perempuan yang memang kita udah jaga nih aja diangkat kayak gitu. Ini apakah bisa kembali seperti semula dok, misalnya kalau sudah diangkat nih tumornya? Ya jadi ya itu dia. Jadi yang kita bicara yang paling umum deh ya. Tumor jinak yang paling umum misalnya ya itu tadi banyak tai lalat atau mungkin lipom, jadi kayak ada benjolan nih di wajah nih gitu. Sebenarnya nggak perlu takut ya. Maksudnya kalau yang jinak kita kalau misalnya memang jinak dok, saya nggak usah diambil deh gitu. Oke, tapi mungkin tetap harus diobservasi gitu ya, diobservasi. Nah kalau misalnya memang harus diambil, tentunya kalau kita di bedah plastik kita mempelajari bagaimana sih caranya meletakkan sayatan tumor tersebut di area yang memang itu akan menimbulkan parut yang lebih minimal gitu. Kemudian banyak yang misalnya nih ada juga yang areanya di dekat kelopak mata gitu. Akhirnya orang tersebut nggak mau diambil deh karena ini deket banget nih sama mata gitu. Nah itu sebenarnya nggak usah khawatir gitu. Jadi kita ada di bedah plastik kita bisa melakukan teknik-teknik yang sebisa mungkin tidak mengganggu struktur gitu. Kalaupun misalnya di hidung, kecuali memang sangat besar ya tumornya tentunya, itu pasti akan ada defek yang merubah bentuk. Tapi kita seminimal mungkin akan mengembalikan kembali kulitnya gitu. Jadi baik dengan digeser kulit sekitar atau mungkin kalau perlu dilakukan penambalan seperti skin graft gitu. Tapi ya kalau defeknya lebih besar lagi ya, misalnya ternyata tumornya itu memang melibatkan jaringan lebih dalam, melibatkan otot, melibatkan tulang, pasti butuh rekonstruksi lagi gitu, dan itu tekniknya lebih kompleks lagi oleh ahli bedah plastik. Oke, gitu. ini tadi yang mungkin yang sesuai dengan tema kita ya, karena banyak yang salah kaprah nih pendengar kita. Temanya penanganan estetik tumor pada wajah. Oh berarti ini operasi plastik wajah nih atau gimana gitu. Ternyata sedikit berbeda gitu ya. Bukan sedikit tapi berbeda ya dokter ya. Berbeda karena kita memang kalau bicara estetik mikirnya kan operasi kecantikan ya. Nah, padahal sebenarnya operasi tumor, pengangkatan tumor di wajah itu memang bukan operasi estetik nih. Tapi kita harus seusaha seoptimal mungkin untuk bisa mengembalikan atau merekonstruksi kembali dengan memperhatikan segi fungsional dan juga estetik gitu. Jadi kalau bedah plastik kita akan melihat dua hal itu. Jadi diperhatikan kembali dari segi fungsional dan juga estetiknya gimana sih, biar pasien kalau memang pada akhirnya mendapatkan tumor yang memang sangat besar di wajah, ya kita sebisa mungkin mengembalikan struktur tersebut gitu. Oke, siap. Itu ya bedanya ya pendengar ya. Estetik tidak hanya terkait dengan kecantikan saja gitu ya, tapi juga ada teknik-teknik khusus dari dokter bedah plastik tadi untuk menangani operasi dari tumor wajah. Nah, kita akan jeda dulu ya Dokter Dila dan juga Dokter Aulia. Untuk Anda pendengar Star FM yang ingin bergabung, ingin menanyakan, mungkin ada hal-hal yang kayaknya ini pengen saya tanyakan nih supaya nggak ambigu atau supaya jelas ya. Boleh banget langsung aja WhatsApp di 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar di Instagram kami @starjugjafm. Kita akan segera kembali. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Balik lagi di Health Talk pendengar, masih bersama dengan Dr. Aulia, spesialis patologi anatomi konsultan, kemudian juga Dr. Dila, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, konsultan kraniofasial. Menarik karena tema kita hari ini adalah penanganan estetik tumor pada wajah. Untuk Anda yang tadi mengikuti dari awal, jadi tambah ya informasi, wawasannya, ilmu-ilmunya. Saya juga begitu pendengar.
Ketika kita ada benjolan berarti, dan benjolan itu tadi semakin besar, memang diharuskan untuk lebih waspada. Terus kemudian coba langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas, ke rumah sakit untuk mengecek ya apakah ini akan ada potensi untuk semakin besar atau enggak gitu. Dan kita ke pertanyaan yang sudah masuk ya, Dokter Aulia dan juga Dokter Dila. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line WhatsApp dulu ya. Saya mau baca dulu WhatsApp-nya. Ini dari Mas Ari di Wonosobo di 8974, 4 digit terakhirnya, mau nanya, dokter, apa benar kalau penyakit kanker itu bisa karena keturunan? Gitu. Dokter Aulia atau Dokter Dila ini yang menjawab, monggo silahkan. Iya, seperti yang sudah disebutkan Dokter Dila tadi, memang bisa ya. Salah satu faktornya karena keturunan atau genetik. Jadi bisa karena keturunan. Tapi memang sampai sekarang pun untuk jelasnya apa itu, karena kanker itu banyak faktor, tidak cuma satu tapi multifaktorial. Jadi bisa. Yes. Dan cara pencegahannya ya perilaku hidup sehat, itu yang paling penting ya dokter ya. Kita ke pertanyaan di Instagram juga sudah ada, ini @eka_laya_irfan. Waduh, kok ngeri ada tumor di wajah. Ini kalau ganas seperti apa? Sebenarnya tadi juga sudah disampaikan juga. Kemudian kita ke @riandaputra81. Apakah tumor itu bisa muncul lagi meskipun sudah diobati? Terus atau mau diambil tindakannya seperti apa? Kemudian faktor pemicunya apa, dokter? Oke. Jadi kalau muncul lagi itu sebenarnya tadi bilangnya kalau sudah diobati ya. Jadi harus kita tahu dulu tuh obatinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya memang ada tumor, tadi ya saya bilang kalau memang mau hilang ya harus diambil tumornya gitu. Karena mungkin banyak ya modalitas yang menawarkan, oh bisa pakai salep ini akan hilang, terus oh bisa cuman atau mungkin ada juga yang di laser. Nah itu sebenarnya ada beberapa tumor kulit tertentu yang apabila dilakukan tindakan-tindakan tersebut malah membuat perubahan sel menjadi ganas gitu. Yang tadinya jinak bisa jadi ganas. Karena apa? Si sel tumor jinak tadi mendapatkan trauma atau mendapatkan cedera gitu berulang karena tadi misalnya di laser itu kan diberikan panas ya, atau mungkin diberikan salep yang bilangnya akan menghilangkan, itu kan sesuatu yang mungkin merusak jaringan gitu. Nah itu kalau misalnya ternyata proses healingnya atau sembuhnya tidak sempurna, itu akan malah membuat si sel jinak tadi lebih cepat berubah atau metaplasi ya, menjadi mungkin ganas gitu. Jadi memang yang paling aman adalah kalau memang dicurigai memang ada benjolan atau tumor ya harus diangkat gitu. Tadi apa pertanyaannya setelah itu ya? Muncul lagi ya? Muncul lagi. Jadi itu tergantung dari proses pengangkatannya. Jadi kalau kita ada yang namanya teknik, kalau dokter bedah tumor itu akan sesuai dengan prinsip kaidah onkologi ya, atau pengangkatan eksisi tumor itu ada cara-caranya. Jadi misalnya dari tepi lesinya harus berapa mili atau berapa senti, kemudian tidak hanya ke tepinya tapi dalamnya itu juga harus dilebihkan juga beberapa mili atau sampai senti hitungannya, untuk memastikan memang seluruh tumor tersebut terangkat gitu. Nah kalau seandainya yang ganas itu kadang kan memang susah batasnya tadi kan tidak reguler, tidak tegas gitu. Jadi mungkin infiltrasinya kemana kita sulit melihat dari makroskopis gitu. Jadi saat kita di intraoperasi gitu agak sulit memastikan ini jaringan sehat atau masih tumor nih. Nah itu sulit. Nah itu yang kadang penanganan untuk tumor ganas itu yang perlu lebih lanjut ya, pemeriksaan oleh jaringan dokter patologi anatomi juga selama operasi. Nanti mungkin dijelaskan dokter Aulia. Dan juga kalau misalnya pun dianggap sudah bersih pun kadang masih ada yang tidak kita lihat gitu, dan atau mungkin ternyata dia sudah menyebar selnya. Nah itu yang ternyata ditemukan di tempat lain. Nah itu yang mungkin bisa muncul kembali kalau memang tumornya itu ganas gitu. Jadi memang itu sulitnya di situ. Nah ini kita ke dokter Aulia nih ya. Tadi selama operasi nih dokter, gimana sih dok perannya dokter nih, dokter Aulia sebagai patologi anatomi nih, akhirnya mengoperasi supaya
tumor ini bisa hilang gitu loh dok. Gimana nih dok? Ya, kalau dari PA sendiri biasanya kami akan mendampingi dari operator bedah. Misalkan ada tumor dari bedah, inginnya kan mesti bersih. Pengangkatannya itu bersih. Nah, biasanya mereka akan meminta frozen section. Jadi frozen section itu mereka mengirimkan jaringan tepi-tepinya. Kemudian setelah jaringan dikirim, pada waktu operasi pasien masih kondisi dibius. Kemudian kita langsung proses saat itu juga dengan teknik namanya frozen section atau potong beku. Dari frozen section itu langsung kita dengan teknik yang lebih dipercepat dari proses pemeriksaan biasa, kita lihat di mikroskop. Oh, ini masih ada tumornya. Oh, ini sudah bebas tumor. Kalau masih ada tumornya, langsung kita laporkan ke operator. Biasanya mereka akan mengambil lagi. Oh, ini berarti kurang luas pengambilannya. Itu tepi-tepinya diiris sedikit demi sedikit, terus dikirimkan lagi ke PA sampai benar-benar jaringan itu bersih. Ketika kita sudah mendiagnosa secara mikroskopis, oh ini sudah bersih, jaringan di sini sudah tidak ada tumor, baru mereka nanti akan pada waktu operasi itu akan udah menutup jaringan operasinya. Seperti itu peran PA untuk menentukan apakah operasinya itu selama durante operasi itu apakah sudah bersih atau belum. Oke, berarti memungkinkan juga kalau operasi tidak hanya sekali ya dokter Dila ya? Betul. Ya kan? Harus dicek kembali ke dokter patologi anatomi tadi apakah udah bersih atau belum gitu ya dokter. Tapi kalau yang frozen section ini memang setting timingnya adalah di saat itu. Jadi kita sebagai dokter bedahnya sebelum kita melakukan tutup harus menunggu dulu gitu. Jadi tadi diproses yang mungkin ada waktu tertentu ya yang dibutuhkan. Jadi itu untuk pertama untuk efisiennya, dan pasien juga tidak perlu berkali-kali operasi karena itu dilakukan sewaktu operasi. Jadi biar kemungkinan presentasi bersihnya itu lebih besar. Oke. Saya langsung ngebayangin ke ruang operasi gitu dok. Begitu banyak melibatkan dokter-dokter gitu ya, nggak hanya dokter spesialis bedah plastik, kemudian ada juga dokter patologi anatomi. Luar biasa nih ya. Kita ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya, @Reno Raditya Nugraha. Nah, kalau pakai cara estetik itu prosesnya berapa lama? Kemudian persentase keberhasilannya berapa besar dokter? Oke. Kalau bicara berapa lama tentunya tergantung, betul sih, mungkin kalau mau dibandingkan ya, misalnya kalau dokter bedah plastik pasti kan memikirkan segi estetik gitu ya. Kita karena pasti akan lebih lama, karena apa? Karena kita biasanya membutuhkan seperti jahitan yang layer demi layer gitu, jadi lapis demi lapis. Kemudian juga pemilihan benang yang juga khusus ya, karena kita biasanya yang paling luar itu pasti kita jahit dengan benang yang kecil untuk memberikan parut lebih minimal, sehingga lapisan jaringan yang lebih dalam tuh kita butuh benang lagi gitu yang lebih banyak gitu, biar sampai ke permukaan kulit tuh tegangannya sudah tidak terlalu tegang gitu. Yang namanya kita menutup kulit kan ada ketegangan di situ ya, yang tadinya ada defek gitu kita jahitkan, itu kan pasti ada tegang tuh kalau kita jahit. Nah, bagian kulit yang tegang itu yang akan bisa beresiko untuk menimbulkan parut yang lebih terlihat atau parut yang lebih tebal gitu. Sehingga dengan penjahitan yang tertentu, dengan pemilihan benang tertentu, tentunya itu akan memberikan hasil estetik yang lebih baik gitu. Sama tadi misal lokasi tertentu, kita ngambil tai lalat misalnya di area bawah mata sama tai lalat di pipi, tentunya beda. Gimana sih kita menentukan sayatannya, terus gimana juga teknik penjahitannya di kelopak mata sama di pipi, beda. Jadi memang itu akan jadinya membutuhkan waktu lebih lama. Tapi kalau berapa lamanya ya sulit disebutkan ya, tergantung dari kita mau operasi apa nih gitu. Organ mana di area wajah yang akan dioperasi gitu ya dok ya. Jadi tergantung itu juga nih. @Reno Raditya Nugraha. Oke, ada pertanyaan berikutnya ini dari Mas Dewa. Saya bacakan ya dokter ya. Tumor itu bisa sembuh total nggak sih dokter? Kemudian faktor apa yang akhirnya membuat pengobatan itu berhasil dari seorang pasien yang sudah terkena tumor?
Oke, kalau misalnya bicara ke prognosisnya atau ke depannya seperti apa ya, itu balik ke jenis tumornya itu apa. Jadi beda-beda gitu. Jadi beda-beda. Tapi kalau misalnya nih kita ngomongnya bicaranya tumor jinak gitu, dan kita memang sudah mengambil bersih, itu memang persentase untuk sembuh totalnya lebih besar gitu. Jadi kemungkinan dia nggak muncul lagi ya lebih besar dibandingkan misalnya tumor yang ganas tadi gitu. Yang paling penting adalah kita melakukan observasi ya. Jadi observasi dan harus dimonitoring nih dalam beberapa bulan. Kalau biasanya dokter kita biasanya suka mengedukasi nanti kontrol gitu. Jadi misalnya dalam waktu berapa bulan atau misalnya 6 bulan atau setahun sekali harus kontrol gitu untuk melihat apakah memang ada tanda-tanda tumor yang muncul lagi gitu. Kalau yang ganas lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi tata laksana. Jadi misalnya nih sudah dipastikan tumor ganasnya bersih ya, itu pasti tetap akan ada evaluasi dalam 6 bulan, setahun biasanya, dan itu tidak hanya datang kemudian kita periksa dari luar aja. Biasanya butuh kayak scan gitu, di CT scan atau mungkin pemeriksaan lain untuk memastikan tidak ada penyebaran ke tempat lain gitu. Yang karena kalau udah penyebar kan sebenarnya kita nggak bisa lihat ya. Kalau dia belum menimbulkan gangguan fungsi organ, sulit kita melihat dari pasien gitu. Jadi kita memang butuh pemeriksaan lanjutan dan itu dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Yes, jadi memang harus bersabar ya. Betul. Dengan banyaknya proses yang harus dilalui untuk akhirnya sembuh total. Betul. Gitu kan, supaya lebih lega juga ya, apalagi bagi pasien-pasien yang sudah melakukan operasi juga gitu ya dokter ya. Kemudian ini yang harus kita tahu semua ya, pendengar Star FM, saya juga harus tahu bagaimana pencegahan supaya kita tidak terkena tumor wajah nih dokter. Karena kalau udah dengar kata tumor, kemudian tumor ganas menjadi kanker, itu udah langsung yang aduh gitu kan. Kayak langsung aduh, duniaku serasa runtuh gitu loh dokter ya. Apa pencegahan yang harus kami lakukan supaya kita tidak terkena tumor wajah nih? Iya, sebenarnya sih tidak spesifik wajah ya. Jadi tumor di bagian tubuh lain intinya adalah tumor. Ya menurut WHO itu sendiri sebanyak 30-50% kematian akibat kanker tuh sebenarnya bisa dicegah gitu, atau kita bisa merubah tadi kemungkinan kejadian mortalitasnya ya. Itu misalnya ya tentunya dengan menghindari faktor risikonya gitu. Faktor risikonya apa saja yang bisa menyebabkan tumor tersebut ya, kalau sebisa mungkin kita harus hindari. Jadi misalnya tadi ya ada bahan-bahan makanan yang banyak ya, yang mungkin sekarang banyak seperti apa ya, organik. Sekarang banyak bilang organik ya, atau mungkin, nah itu karena mungkin dari pemprosesannya dia lebih minimal bahan-bahan seperti penggunaan pestisida dan lain-lain. Nah intinya adalah polutan bahan kimia itu ya sebisa mungkin kita harus menghindari, terutama untuk yang mengenai makanan yang mungkin nanti akan kita makan gitu. Terus juga zat-zat karsinogenik. Nah zat-zat karsinogenik itu adalah suatu zat yang bisa menimbulkan atau men-trigger suatu sel itu menjadi ganas. Jadi misalnya itu bisa berasal dari obat-obatan. Jadi ada juga obat-obatan yang bisa menjadi suatu karsinogenik, atau yang mungkin banyak bisa kita nih kena paparan itu salah satunya adalah bahan makanan atau kita memproses makanan itu hingga gosong ya. Apa sih istilahnya? Terlalu matang ya? Bukan terlalu matang, tapi karbon ya. Karbon. Jadi dia menjadi arang gitu. Jadi misalnya kita sering makan yang digoreng sangat kering atau dibakar sangat apa ya, kalau misalnya kita bakar sate kan kalau terlalu matang atau terlalu ini kan jadi arang dia. Yes, ada gosongnya. Nah itu kalau kita makan dengan jumlah yang mungkin banyak dan sering, itu bisa karsinogenik. Waduh. Atau bisa menyebabkan kanker. Kankernya apa sih? Adeno CA ya. Jadi yang adeno CA colon, jadi yang di usus besar misalnya. Jadi memang yang dia paparannya di situ gitu, karena dari makanan ya. Itu salah satu contoh.
pengawetan yang kayak diasinkan Nah, juga. pengawetan juga Diasinkan gitu. kayak ikan asin yang bahan-bahan bisa. pengawet. Jadi sebenarnya sumber dari makanan ini banyak nih untuk resiko menjadi kanker ya, untuk membuat kanker gitu. Terus tentunya seperti rokok dan alkohol ya, itu juga bisa. Dan untuk pencegahan lain tentunya pola hidup sehat ya, jadi harus rajin olahraga dan tadi makan makanannya juga harus diperhatikan. Terus kalau tadi yang untuk penyebabnya dari paparan radiasi ya harus dihindari. Kalau yang lain kan mungkin kalau saya tidak pernah periksa radiologi kok dok, tidak pernah ronsen, oke, paparannya minimal lah. Tapi bagaimana dengan sinar UV? Kita kan selalu bisa sering banget terkena. Mau lagi liburan gitu di pantai pasti terkena. Nggak mungkin kita liburan pantai pakai baju ketutup semua gitu. Ya pasti paling nggak wajah pasti terpapar dong gitu. Nah itulah yang mungkin harus dicegah gimana sih, yang mungkin dengan sunblock atau pakai topi gitu. Jadi harus paham kalau ternyata sinar UV yang berlebihan tuh berbahaya gitu. Oke, ini jadi catatan juga untuk kita semua ya pendengar Star FM ya, untuk lebih paham juga tadi beberapa makanan yang ternyata bisa akhirnya berdampak untuk kita terkena tumor, tidak hanya wajah tapi tumor di seluruh area atau badan kita ya. Baik, terima kasih Dr. Dila dan juga Dr. Aulia ya, sudah memberikan banyak banget informasi terkait dengan penanganan ya tumor wajah, penanganan estetik tumor pada wajah. Kita harapkan semoga kita juga setelah ini langsung berperilaku hidup sehat ya pendengar ya. Tidak hanya anget-anget aja, habis ini terus besoknya enggak, tapi harus konsisten gitu ya dokter ya. Oke, thank you Dr. Dila, Dr. Aulia. Sama-sama. Sehat selalu juga ya. Sehat selalu. Ya, pendengar Star FM, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya tutup Health Talk kita kali ini. Semoga kita selalu sehat dan jangan lupa untuk tetap semangat. Saya Widya Pradipta pamit undur diri. Sampai jumpa.